Calon Wakil Presiden Mahfud MD berencana mundur dari posisi Menteri Koordinator demi menghadapi konflik atau demi menghindari konflik kepentingan. Mahfud merupakan Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan Republik Indonesia sejak tahun 2019. Kenyataannya sulit untuk memisahkan antara kepentingan pejabat publik dan hak politik saat kontestasi. Meskipun dianggap terlambat, apakah ini strategi tepat untuk meraup simpati? Kita bahas hal ini bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Saya sapa langsung Pak Burhanuddin, selamat petang. Selamat petang, Buspa. Halo, kita langsung bahas soal isu rencana Mahfud MD ini akan mundur. Kita takar untung ruginya kalau melihat kompetensi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Apa kemudian untung dan rugi jika Mahfud ini mundur dari jabatannya di masa krusial ini? Tentu akan mengganggu harmoni di jajaran kabinet. Kalau misalnya Prof. Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Jangan lupa, ya, suasana kabinet sekarang kan diikuti dengan rumor terkait dengan mundurnya Bu Sri Mulyani dan nama-nama lain. Jadi bisa menjadi pemicu bagi munculnya aksi-aksi lanjutan, terutama dari mereka yang merasa tidak nyaman. Itu terutama ya efeknya ya. Tetapi sejauh ini kan Prof. Mahfud MD sendiri juga belum secara formal mengajukan pengunduran diri. Dan kita perlu tunggu lebih jauh apakah ini statement yang diikuti dengan langkah konkret mengundurkan diri ataukah tidak. Karena pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa baru sekarang. Karena bagaimanapun Pak Mahfud kan sudah sekian lama menjadi calon wakil presiden Mas Ganjar. Kalau misalnya alasannya konflik of interest, seharusnya kan dari menit pertama ketika ditetapkan oleh KPU sebagai capres-cawapres, beliau mundurkan diri. Nah, secara hukum, Puspa, itu pada dasarnya tidak ada masalah. Karena ada putusan MK yang mempersilahkan pejabat menteri atau setingkat menteri atau wali kota untuk tetap menjadi capres-cawapres tanpa harus mengundurkan diri. Tapi masalah etis tetap akan menjadi isu utama. Jadi masalah etika terkait dengan konflik of interest, kalau misalnya pejabat publik ya, tetap menjabat sementara saat yang sama harus mencurahkan perhatian kepada kampanye, tentu akan menjadi isu. Dan belum lagi masalah politis, karena Prof. Mahfud sekarang itu menjadi cawapres Mas Ganjar yang positioningnya, terutama pasca endorsement Presiden Jokowi, yang lebih mengarah pada Pak Prabowo, terutama pasca Mas Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, itu membuat posisi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud serba salah ketika mengkritik pemerintahan. Jadi hal-hal semacam ini yang mendominasi terkait dengan mengapa baru sekarang, ya. Meskipun lagi-lagi dari sudut menghindari potensi konflik of interest itu patut untuk kita apresiasi. Oke, tapi berbicara soal positioning, kemudian apa keuntungan Mahfud MD? Apa yang mungkin akan terjadi jika beliau mundur begitu? Apakah ini bisa mendorong simpati publik untuk bisa kemudian mendorong suara di paslon nomor 3? Tentu perlu diuji ya. Kalau kita mengklaim ada atau tidak simpati publik, secara sistematik perlu diuji melalui survei. Apakah publik mengapresiasi langkah pengunduran diri Prof. Mahfud dari sisi etis? Karena jangan-jangan masyarakat tidak terlalu peduli soal etik. Ya. Seperti misalnya terlihat dalam soal kasus MK ya, terkait dengan batas usia minimum yang diturunkan dari 40. Jadi meskipun MK mengatakan ada masalah etis, tetapi kan Prabowo Gibran justru elektabilitasnya makin meningkat. Nah, jadi perlu diuji apakah argumen etik ini dibeli atau tidak oleh masyarakat secara umum. Tetapi yang pasti, keuntungan yang pasti buat Prof. Mahfud dan Mas Ganjar adalah lebih leluasa untuk berkampanye tanpa harus takut untuk terjebak dalam konflik of interest. Yang kedua, lebih leluasa untuk mengarahkan kritik ya, dan sekaligus masukan kepada pemerintah tanpa harus secara etis maupun secara politis ya terkena posisi yang dilematis. Kalau sebelumnya kan dilematis sekali, Puspa. Ketika capresnya Mas Ganjar memberi ranking atau rating 5 dari 1 sampai 10 terkait dengan penegakan hukum,
itu kan seperti mengkritik diri sendiri. Aha. Karena bagaimanapun Prof. Mahfud adalah Menko Polhukam yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Jadi kalau mengundurkan diri, Prof. Mahfud lebih leluasa untuk membuka data, fakta, kelemahan, kekurangan pemerintahan hari ini. Itu keuntungan kalau misalnya Prof. Mahfud mengundurkan diri sebagai menteri. Oke, oke. Tapi Pak Burhan, kita melihat ini ada tidak sih kemungkinan ini muncul, bukan hanya kita tahu dari pernyataan Ganjar yang ketika debat begitu sangat beliau tegaskan bahwa harus mundur jika pejabat publik ikut kontestasi politik. Apakah ini juga berasal dari pengaruh partai pengusung paslon nomor urut 3 PDIP? Ya kalau misalnya betul kan seharusnya menteri-menteri dari PD Perjuangan juga mengajukan pengunduran diri. Dan hari ini kan belum terjadi. Jadi kalau saya melihat ini inisiatif Profesor Mahfud MD pribadi. Ya, menurut saya ya, karena per hari ini menteri-menteri dari PD Perjuangan masih aktif sebagai menteri Pak Jokowi. Nah terutama lagi dipicu dari debat terakhir Cawapres tanggal 21 kemarin. Di situ kan terlihat kekikukan positioning Prof. Mahfud ya. Jadi saya anggap kikuk karena ketika beliau menyampaikan banyak kritik, orang dengan mudah mengembalikan kepada Prof. Mahfud, berarti Anda sedang menunjuk diri sendiri. Jadi ibarat mengirim kritik, kritik kembali ke alamat pengirim. Ya. Dan itu terlihat misalnya ketika menyampaikan kritik terkait dengan deforestasi, ya, dengan memakai data Greenpeace, kemudian muncul serangan balik dari sesama koleganya menteri dari Nasdem, yaitu Ibu Siti Nurbaya. Jadi kan malah menimbulkan komplikasi yang tidak mudah. Nah itu tidak akan terjadi kalau Profesor Mahfud MD berada di luar. Jadi memang ada dilema tersendiri terutama buat Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ya. Dilema itu terjadi terutama pasca Prabowo Gibran didaftarkan ke KPU. Sebelumnya tidak ada dilema karena pasangan ini menurut saya juga punya legitimasi untuk mengusung narasi keberlanjutan. Apalagi Pak Jokowi dan Mas Ganjar kan berasal dari PDI Perjuangan. Tetapi ketika Presiden Jokowi makin lama lirikan matanya makin ke paslon 02 dan saat yang sama ada semacam persepsi yang makin berkembang di publik bahwa 03 ini tidak direstui oleh Pak Jokowi, akhirnya strategi politiknya kan berubah dari narasi keberlanjutan, belakangan ikut mengeluarkan kritik yang tajam. Dan ketika mengeluarkan kritik yang tajam, secara politis positioning pasangan 03 menjadi serba salah kalau tetap berada di dalam kabinet. Begitu kira-kira. Oke. Nah, Capres dan Cawapres saat ini kita tahu punya konflik of interest masing-masing dengan jabatannya masing-masing, sementara yang lain nggak mau mundur gitu. Mahfud justru akan mundur. Secara strategi, tepat tidak? Walaupun dikatakan terlambat. Jadi begini Puspa, pertama secara hukum kita sepakat tidak ada masalah. Meskipun kita bisa mempertanyakan mengapa MK mengeluarkan putusan yang tidak mempersoalkan pejabat publik untuk tetap stay sebagai pejabat publik meskipun dicapres atau dicawapreskan oleh partai atau koalisi partai. Tetapi secara hukum tidak ada masalah. Kemudian secara etis, menurut saya argumen Profesor Mahfud MD meskipun terlambat, itu juga bisa diapresiasi. Karena bagaimanapun potensi konflik of interest itu tinggi kalau tetap berada di posisi sebagai menteri atau pejabat publik. Pada saat yang sama, energi, fokus, dan perhatian terbelah untuk urusan kampanye. Sedikit banyak terganggu ritmenya. Ya, secara etis. Dan pada titik etika ini, apakah ya seseorang capres atau cawapres secara politik punya narasi yang match dengan pemerintah atau tidak, dia tetap menjadi subjek yang harus diperhatikan. Maksud saya begini, ini kaitannya dengan argumen yang ketiga, yaitu argumen politis. Argumen politis adalah komplikasi politik yang dialami oleh Prof. Mahfud ini kan nggak dialami oleh Pak Prabowo atau Mas Gibran. Kenapa? Karena keduanya kan membawa narasi keberlanjutan. Jadi tidak punya dilema seperti Mas Ganjar atau
Pak Mahfud. Tidak punya dilema untuk Ketika mengkritisi ya? pemerintah, nggak ada. Mereka justru mengeluarkan keberhasilan. Mhm. Nah, tapi argumen politis ini kalau dilihat dari sudut pandang etik, mau dia pendukung pemerintah atau tidak, itu kan konflik of interest adalah ancaman atau jebakan yang harus dihilangkan atau diminimalisir kan, dan akan lebih mudah kalau mundur dari jabatan menteri sekarang. Tetapi argumen etis ini bisa dinetralisir dengan argumen politis. Nah, argumen politis yang mungkin dimaksud oleh pendukung 02 adalah, kan Pak Prabowo dengan Gibran tidak mengkritik pemerintah. Jadi nggak ada masalah dengan positioning sekarang. Lain dengan Pak Mahfud atau Pak Muhaimin yang punya menteri-menteri dari PKB. Etikanya seperti apa ketika mengkritik pemerintah tetapi masih berada di dalam. Nah, argumen politis ini yang kemudian jadi sandaran oleh Pak Prabowo untuk tetap stay, apalagi secara hukum tidak ada masalah. Tetapi buat Pak Mahfud atau pendukungnya, mau dia pendukung pemerintah atau bukan, secara etis sebaiknya memang tidak digandoli dengan urusan jabatan publik. Jadi tergantung kita mau pakai argumen etis atau argumen politis. Tetapi secara tidak langsung, mundurnya Prof. Mahfud MD kalau terjadi, itu memberi tekanan psikologis buat Pak Prabowo atau Mas Gibran untuk mengambil langkah serupa. Oke. Terakhir Pak Burhan, lantas bagaimana kemudian pemerintah menghadapi perubahan yang mungkin terjadi kalau Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya dalam waktu dekat? Kalau tadi kita lihat juga sebelumnya Pak Jokowi menanggapinya menghargai aja keputusan pribadi dari Mahfud MD. Tapi gimana kemudian apa perubahan yang terjadi dalam pemerintahan? Siapa kira-kira yang akan menggantikannya? Saya kira respon Presiden Jokowi sudah baik ya. Beliau mengapresiasi, menghormati keputusan personal Pak Mahfud. Memang idealnya Prof. Mahfud menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi dulu. Saya tidak tahu apakah beliau sudah bicara secara langsung dengan Pak Jokowi sebelum mengeluarkan statement ke publik ya. Tapi idealnya memang bicara dulu ke Pak Jokowi baru kemudian mengeluarkan statement ke publik. Nah, dan kalau misalnya belum, tetapi setidaknya kan Presiden Jokowi tidak reaktif. Dan siapa pengganti Prof. Mahfud? Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Karena kan masa jabatan Prof. Mahfud sebenarnya masih sampai berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, kecuali Presiden Jokowi mereshuffle. Nah, yang menjadi titik bahaya buat pemerintahan Jokowi adalah jika mundurnya Profesor Mahfud MD dari jajaran kabinet diikuti oleh menteri-menteri lain. Misalnya menteri dari PD Perjuangan, menteri dari Nasdem, menteri dari PKB. Itu bisa bahaya karena memunculkan kesan bahwa ritme sekaligus suasana pemerintahan itu terganggu. Dan itu akan menimbulkan masalah berkaitan dengan persepsi pasar, persepsi ekonomi, persepsi politik. Tapi kalau hanya Profesor Mahfud MD saja yang mengundurkan diri, saya kira dampak politiknya, terutama buat persepsi publik atas pemerintahan Pak Jokowi tidak besar. Baik, nanti kita lihat bagaimana langkah dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD untuk menjawab sejumlah pihak yang khawatir begitu ya, ada pejabat dan lembaga yang mendukung kandidat tertentu menggunakan konflik of interest untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Terima kasih Pak Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Selamat malam. Malam, Puspa.